Ini misalnya itu kan pakis, tiba-tiba tidak diprediksi tumbuh suketeki gitu. Mungkin kayak judul lagu nggak masalah. Itu memang itu si karyanya seperti itu sifat karyanya. Target maksimalnya ada nggak ada, sebetulnya tidak ada target. Sama seperti karya itu juga tidak ada target, tidak ada batasnya. Selalu itu salah satu gagasan karyanya sebetulnya. Kan tadi saya bilang gimana menghasilkan hasil output karyanya itu selalu berubah. Artinya kan nggak ada target ya sebetulnya. Bisa selalu dikembangin gitu. Itu yang saya cari sih sebetulnya. Dari itu dan ini. Kalau seni kan seringkali ya targetnya kalau udah selesai itu. Nah itu yang saya tantang, asumsi itu yang saya tantang. Kan seniman seringkali kan berjuang ya sampai titik mana gitu kan. Kalau melukis juga kadang-kadang kalau tergantung jenis lukisannya, kadang-kadang ada pelukis yang sifatnya intuitif gitu, susah sekali kan mencari titik di mana oke ini selesai gitu. Kadang-kadang masih merasa bahwa mau tambahin lagi. Nah itu menarik, tapi dalam konteks ini juga ya sama sih sebetulnya motivasinya yang saya cari adalah itu. Baik, terima kasih teman-teman dari media yang sudah datang secara online maupun offline. Sekali lagi ini seperti yang tadi disampaikan oleh senimannya Alfred Yonatan bahwa apa yang dipamerkan ini akan selalu berubah. Jadi kami harapkan nanti teman-teman yang khususnya yang online yang belum melihat nanti bisa datang ke Tumurun, dan teman-teman yang sudah lihat sekali mungkin belum cukup bisa datang lagi untuk melihat progres perubahan dari karya seni ini sendiri. Cukup menarik karena ini akan selalu berubah dari bentuknya dan juga nantinya seperti apa kita tidak ada yang tahu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang online maupun offline. Pameran ini bisa sukses dan lancar nantinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan bagaimana saya bisa menampilkan proses dalam si objek dalam objek seni gitu. Jadi bagaimana saya bisa menangkap waktu, bagaimana waktu itu bisa diekspresikan dalam konfigurasi benda-benda yang menggunakan tanahnya tanah mentah dan yang dicampur dengan benih dan media tanam. Jadi seiring dengan waktu si benih itu akan tumbuh dan bertambah besar dan bentuknya sendiri akan berubah. Nah itu yang saya cari sih sebetulnya. Jadi sedangkan bentuknya sendiri berangkat dari kebiasaan membentuk altar di kebudayaan Tionghoa. Nah alasannya kan karena kalau di kebudayaan mereka itu, di kebudayaan Tionghoa itu seperti yang keluarga saya dulu praktekkan juga bahwa dia si altar ini tuh salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup gitu kan. Dia ada kesan bahwa kalau meninggal itu dia tidak akan pernah hilang gitu, dia akan berlanjut terus. Nah tapi kemudian benda-benda yang biasa dipakai itu saya balik gitu, saya ganti dengan material yang sifatnya sementara gitu, tanah yang akan kering atau tanaman yang kemudian akan tumbuh gitu kan, bentuknya akan rusak dan termakan akar dan lain-lain seperti itu. Pesan apa yang Mas yang dikasih untuk para nanti yang melihat karya seni Mas sendiri? Pesannya ya karya seni itu buat saya sebagai media ekspresi. Jadi ada banyak fungsi seni. Salah satunya fungsi seni adalah merefleksikan hubungan kita dengan lingkungan, merefleksikan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Sesuatu yang tidak kita dapatkan melalui saya misalnya. Jadi seni menawarkan sesuatu yang lain gitu, melihat realita kita dengan cara
dari dengan sudut pandang yang lain. Jadi saya berharap lewat karya ini akan mengajak orang berpikir tentang berbagai macam hal. Salah satunya adalah konsep waktu tadi. Berarti bahannya semuanya dari tanah semua ya Mas? Iya, dari tanah. Kalau yang tadi itu ada burung ya? Itu keramik, Pak. Ini dari keramik ya? Itu pesannya apa yang akan disampaikan? Pesan sama sih sebetulnya, pesan tadi untuk seluruh pameran ini. Oke. Ya, tadi saya sudah cerita dalam kondisi lengkap di dalam air. Karena itu yang karena lembab sekali kalau dia. Sari bunga tiap tahun dia itu ada kerjaan kalau dia keluar kumpulin si serbu sarinya warnanya kuning sampai berbotol-botol gitu kan butuh waktu lama. Kemudian si serbunya itu dibawa ditabur di dalam galeri. Jadi ketika dia ditabur di lantai pelan gitu jadinya jadi seperti lukisan abstrak, ekspresionis kayak lukisan Eman Rothko kalau jadi tapi bukan lukisan gitu, bukan cat serbuk gitu. Itu Ulangi jangan.